Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Esti Rindiana Septianingrum dengan NBI 14423000027. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah desain pasif, yaitu tentang redesain gedung rektorat dengan menggunakan pendekatan desain pasif. Yang pertama, permasalahan existing. Yang pertama adalah penghawaan. Kondisi existing gedung ini, hampir seluruh lantai, mulai dari ruang tamu hingga auditorium lantai 6 menunjukkan adanya sistem ruang yang tertutup total atau hermetik. Hal ini menyebabkan gedung tidak memiliki aliran udara alami yang masuk ke ruang-ruang fungsional, sehingga ketergantungan terhadap penghawaan buatan atau AC mencapai 100%. Jadi di gedung ini setiap lantai itu memiliki ketergantungan dengan AC. Selain itu, konfigurasi denah yang masif dan sekat ruang yang rapat mengakibatkan udara segar tidak dapat menjangkau area interior yang pada akhirnya memicu stagnasi udara dan risiko pengap di area kerja yang padat staf seperti biro akademik. Kemudian permasalahan existing yang kedua adalah pencahayaan. Permasalahan utama terletak pada distribusi pencahayaan matahari yang tidak merata dalam ruangan. Meskipun jendela-jendela vertikal yang cukup besar, cahaya alami hanya mampu menerangi area di sepanjang tepi jendela atau zona perimeter. Sementara area tengah bangunan, seperti meja-meja staf biro, tetap gelap dan membutuhkan lampu sepanjang hari. Kondisi ini diperparah oleh munculnya gangguan silau atau glare akibat cahaya matahari langsung yang masuk tanpa penghalang, sehingga pengguna sering kali menutup tirai atau blind secara rapat yang justru mematikan potensi cahaya alami sekaligus menciptakan kontras intensitas cahaya yang tajam dan melelahkan mata. Selanjutnya ada permasalahan termal. Pada lantai 6 yang berfungsi sebagai auditorium, masalah termal menjadi sangat krusial karena penggunaan atap dak beton. Karakteristik material beton memiliki massa termal yang tinggi, yang berarti beton menyerap dan menyimpan panas matahari sepanjang siang hari. Panas ini kemudian dirambatkan secara konduksi ke dalam ruangan di bawahnya. Akibatnya, meskipun matahari sudah terbenam, ruang auditorium akan tetap terasa panas karena dak beton masih memancarkan panas yang tersimpan atau efek thermal lag. Kondisi ini memaksa pengguna AC bekerja sangat berat untuk mendinginkan volume ruang yang besar dan menampung ratusan orang sehingga terjadi pemborosan energi yang signifikan. Ini adalah gambar interiornya. Kemudian kita memasuki solusi desain. Yang pertama adalah solusi desain penghawaan. Untuk konsep desain fasadnya, saya menggunakan the breathing facade atau fasad yang bernafas. Maksudnya adalah banyak bukaan yang aktif seperti jendela jungkit ini. Jadi semua jendela diubah dengan mengganti kaca mati menjadi jendela jungkit yang tersebar vertikal di setiap lantai untuk menangkap ventilasi alami dan mengurangi ketergantungan penuh pada AC melalui sistem mixed mode. Yang kedua, filter udara alami melalui vegetasi atau vertical greenery, penempatan tanaman rambat atau trailing plants pada setiap balkon lantai tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai filter udara alami. Vegetasi ini berfungsi menyaring debu, menurunkan suhu udara sebelum masuk ke dalam ruangan, serta memberikan kelembapan alami yang mampu mengurangi rasa pengap di area kerja padat seperti biro akademik. Nah, ini contoh penerapannya. Kemudian selanjutnya, saya memakai secondary skin dan pengarah angin. Ini secondary skin ini terbuat dari material kayu yang saya susun secara horizontal. Dan kemudian elemen vertikal ini berupa sirip-sirip kayu pada bagian tengah. Berfungsi ganda sebagai peneduh atau sun shading, melindungi kaca jendela dari radiasi matahari langsung tanpa menghalangi pandangan keluar. Kemudian selanjutnya adalah solusi desain pencahayaan. Yang pertama ada penggunaan secondary skin yang berfungsi sebagai penyaring shade atau shading. Ini memecah intensitas cahaya matahari langsung agar yang masuk adalah cahaya lembut atau diffused light sehingga pengguna tidak perlu lagi menutup tirai secara horizontal. Seperti gambar yang di samping. Ini adalah contoh cahaya matahari yang tersaring karena adanya
secondary skin atau kisi-kisi yang terbuat dari kayu yang saya susun secara horizontal ini. Kemudian optimalisasi plafon dan warna interior. Menggunakan warna cerah atau putih pada plafon dan dinding interior, plafon berfungsi sebagai reflektor raksasa yang mendistribusikan cahaya dari luar ke seluruh sudut ruangan. Ini sebenarnya saya memakai warna putih ya, tetapi karena eksportan dari SketchUp-nya jadi terlihat abu-abu. Kemudian yang terakhir ada solusi desain thermal. Saya menggunakan strategi atap adaptif, sinergi green roof, dan solar panel. Untuk mengatasi beban thermal kritis di lantai 6, desain ini mengintegrasikan sistem green roof dengan solar panel sebagai solusi ganda untuk efisiensi energi. Green roof berfungsi sebagai lapisan isolasi alami yang memutus konduksi panas ke dalam auditorium melalui proses evapotranspirasi, sehingga fenomena thermal lag atau panas di malam hari dapat dihilangkan. Sinergi ini diperkuat dengan pemasangan solar panel yang berperan ganda sebagai sumber energi terbarukan untuk menyuplai beban listrik AC sekaligus menjadi shading device tambahan yang melindungi atap dari radiasi matahari langsung. Kombinasi ini tidak hanya mendinginkan suhu ruangan secara pasif, tetapi juga mentransformasi atap gedung menjadi sumber energi mandiri yang ramah lingkungan. Kemudian ini kita masuk ke dalam gambar arsitekturnya. Yang pertama ada side plan. Terus yang kedua, ini adalah di lantai 1, biasa kita sebut plaza beringin. Ini saya tidak merubah apapun karena sudah cukup baik. Terus yang kemudian selanjutnya ada tampak. Ini tampak timur dan tampak barat. Untuk redesainnya, yang paling untuk redesainnya, perubahan yang paling cukup signifikan adalah di tampak timur ini karena saya merubah semua material, yaitu menggunakan kisi-kisi kayu horizontal ini terus lurus, kemudian saya menambahkan tanaman rambat di setiap bawah jendela, di sisi kanan dan kiri bangunan. Kemudian tampak barat ini tidak banyak berubah ya. Selanjutnya tampak utara dan tampak selatan ini sama. Jadi saya menambahkan secondary skin dan menambahkan tanaman rambat. Kemudian ini potongannya. Jadi angin bisa langsung masuk ke dalam ruangan tanpa hambatan di ruangan yang berhadapan langsung dengan balkon dan jendela. Ini potongan B-nya. Sekian dari saya. Terima kasih.